Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Prakonco, balik lagi bersama saya di channel Wong Klaten. Ya, pada kesempatan kali ini tidak bosan-bosannya ya, saya akan kembali sharing informasi dari pengalaman saya pribadi sebagai seorang pegawai negeri sipil. Nah, kali ini saya akan sharing pengalaman yang sudah terjadi mungkin 5 tahun silam ya, 5 tahun silam saat saya pertama kali diangkat menjadi seorang pegawai negeri sipil dari lulusan SMA. Dulu jabatan saya itu yang saya daftar di formasi pengadministrasi barang bukti. Nah, dulu masih SMA, kalau sekarang namanya Pranata Barang Bukti, itu kualifikasi pendidikannya berubah jadi D3. Nah, singkat cerita, awal keterima menjadi calon pegawai negeri sipil, saya dapat SK di Kejaksaan Negeri Daerah Sulawesi Tengah, tepatnya di Kabupaten Parigi Motong. Nah, sesampainya di sana, ternyata saya tidak diperintahkan pimpinan untuk sekedar menjadi seorang penyiap barang bukti atau pranata barang bukti, pengadministrasi, bukan pranata kalau dulu, pengadministrasi barang bukti. Nah, jadi pimpinan itu selalu memberikan tugas yang berbeda ya kepada saya. Selama kurang lebih 5 tahun ini saya sering sekali gonta-ganti bukan jabatan sih ya, pokoknya gonta-ganti tanggung jawab lah, amanah dari pimpinan. Ada sekitar kalau tidak salah 7 kali saya mendapatkan amanah dari pimpinan yang keseluruhannya saya terima karena sebagai pengalaman buat saya untuk kedepannya. Nah, saya di sana diperintahkan pimpinan untuk menjadi seorang pengawal tahanan kurang lebih selama 1 tahun sampai 1,5 tahun. Nah, tentunya itu sudah tergolong lumayan lama ya. Apa saja yang saya dapatkan, saya akan bercerita kepada teman-teman. Jadi menjadi seorang pengawal tahanan itu sebenarnya hanya butuh ini ya, yang paling utama itu tanggung jawab, rasa tanggung jawabnya harus besar, terus juga ketelitian, terus jangan sampai teledor. Itu sebenarnya hal pokok yang harus dimiliki ya. Kalau bonusnya teman-teman, kalau pengawal tahanan kan harus bisa bela diri dan segala macam atau pencak silat. Nah, itu untuk antisipasi kalau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Padahal saya dulu enggak bisa pencak silat, tapi teman saya satunya, yang satu orang pengawal tahanan itu bisa. Jadi saat melakukan pengawal tahanan dulu itu saya merujuk pada peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia nomor per 005/JA/03/2013. Tanggalnya ada di bawah, tanggal 4 Maret 2013, tentang standar operasional prosedur atau SOP pengawalan dan pengamanan tahanan. Jadi kayaknya sampai sekarang itu SOP seorang pengawal tahanan itu masih tetap di Perja yang ini ya. Jadi mungkin kalau teman-teman nanti ditanya soal seputar pengawal tahanan saat wawancara, teman-teman bisa menyebutkan SOP dalam peraturan Jaksa Agung ini. Nah, di sini kalau dalam teori, jadi saya bicara teori dulu, disebutkan dalam pasal 1 adalah pengawal dan pengamanan tahanan adalah tindakan untuk mengawal dan mengamankan tahanan perkara tindak pidana pada tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dan saat eksekusi. Jadi tugas pokok seorang pengawal tahanan saat kegiatan tersebut. Jadi seorang pengawal tahanan itu tidak hanya sebuah formasi ya, maksudnya teman-teman formasinya pengawal tahanan itu masih butuh surat perintah kerja
surat perintah kerja, surat perintah dari kepala kejaksaan negeri ya kalau saya dulu. Nah itu disebutkan dalam pasal 1.8 ya. Jadi pengawal tahanan adalah pegawai tata usaha di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia yang diberi tugas dengan surat perintah untuk menyiapkan, menjaga, mengawal, dan mengamankan tahanan pada tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan, dan eksekusi. Nah itu definisi. Kalau teman-teman udah resmi jadi pengawal tahanan, masih butuh surat perintah dari pimpinan. Nah pengawal tahanan sendiri terdiri dari berapa orang sih sebenarnya? Kalau di kejaksaan negeri yang penanganan perkaranya tidak banyak, itu minimal ada 2 orang dari kejaksaan pengawal tahanan sendiri. Terus dari kepolisian itu minta bantuan personil 2 orang untuk pengawalan. Nah tapi kalau dalam SOP-nya sebenarnya pengawal tahanan itu terdiri dari 1 komandan regu, 2 wakil komandan regu, 3 anggota, 4 pengemudi kendaraan tahanan. Jadi pengemudi kendaraan tahanan itu juga masuk seorang yang bertugas menjaga, mengawal tahanan tersebut. Nah, tapi ya itu tadi, kalau di kejaksaan negeri kalau kasusnya ada banyak, nggak mungkin kalau kasusnya sidang cuma 5 orang setiap hari terus mau mendatangkan, maksudnya mau dikawal oleh 8 orang kan ya, walaupun bagus tapi umumnya pun personilnya dari kejaksaan negeri pun cuma sedikit. Jadi ya seadanya dan sesuai SOP. Nah terus lanjut, biasanya kalau di kita tadi kan disebutkan dari tahapan-tahapan yang harus dikawal. Nah itu pada tahap penyidikan itu biasanya kalau dalam tindak pidana korupsi ya, jadi pengawal tahanan itu kalau jaksa penyidik sedang menyidik suatu perkara itu harus didampingi dengan pengawal tahanan, apalagi yang sedang dimintai keterangan itu adalah calon tersangkanya. Nah itu kalau di tindak pidana umum itu pengawal tahanan dimulai dari saat penerimaan tersangka atau berkas perkara dari kepolisian. Jadi kalau udah berkas perkara dinyatakan lengkap oleh jaksa penuntut umum, nah, polisi akan menyerahkan tanggung jawabnya ke pihak kejaksaan. Nah itu saat itu pengawal tahanan berkewajiban untuk mengawal tahanan yang diserahkan oleh penyidik dari kepolisian tersebut. Nah lanjut ke tahap penuntutan ya. Nah, lanjut ke tahap penuntutan ya, saat penuntut umum atau jaksa penuntut umum itu akan menghadirkan tersangka, atau kalau udah di surat dakwaan jadi udah jadi terdakwa ya. Nah itu seorang pengawal tahanan harus mendatangkan terdakwa atau tahanan dari rutan sesuai dengan perintah penuntut umum, dan penuntut umum itu mengacu pada putusan penetapan dari sidang oleh hakim. Pengawal tahanan akan berkewajiban mengambil tahanan ke rutan atau lembaga pemasyarakatan. Itu sebelumnya pengawal tahanan harus membuat surat dulu 3 hari sebelumnya itu ke kepolisian untuk bantuan pengawalan, terus sama membuat surat ke rutan tahanan apa aja yang mau diambil untuk dilakukan persidangan, dimintai keterangan di persidangan. Jadi ada batas waktunya ya,
Itu kalau dalam SOP itu 3 hari sebelum persidangan harus pengawal tahanan harus membuat surat ke kepolisian dan ke rutan. Nah itu sebagai administrasi, nanti suratnya gimana pasti ada contohnya nanti kalau teman-teman sudah bertugas. Nah singkat cerita, ketika teman-teman dan pihak kepolisian yang berjumlah berarti 4 orang ya, dari kejaksaan 2, dari kepolisian 2, itu sampai di rutan, teman-teman dari pihak rutan itu udah menyiapkan tahanan ini yang mau diambil, sejumlah atau sebanyak teman-teman yang minta dalam surat yang teman-teman udah kirimkan 3 hari sebelumnya. Nah di situ akan ada berita acara serah terima yang dibuat oleh pihak rutan untuk menyerahkan tahanan atau mengeluarkan tahanan untuk keperluan sidang ke pengawal tahanan dari kejaksaan. Jadi pengawal tahanan dari kejaksaan itu akan menghitung jumlahnya apakah memang benar udah sesuai yang diminta. Kalau udah dicocokkan dengan berita acara dengan nama-namanya, itu pengawal tahanan harus bertanda tangan di berita acara serah terima dari rutan tersebut. Nah ketika seorang tahanan akan memasuki mobil tahanan, akan keluar dari rutan, itu pengawal tahanan harus memborgol tahanan. Sebenarnya boleh satu persatu kalau kalau borgolnya mencukupi. Kalau enggak, itu teman-teman katanya ada pernah yang dapat soal kalau borgolnya jumlahnya 5 terus tahanannya 10, itu gimana. Nah sebenarnya emang paling aman sih begitu untuk memborgolnya itu ya 2 orang 1 borgol, jadi tangan kiri dan tangan kanan tahanan lainnya. Jadi kan kalau mau kabur berarti harus nyeret 9 orang lainnya kan, jadi susah. Itu yang yang harus dilakukan oleh seorang pengawal tahanan. Nah setelah masuk mobil dan dibawa ke pengadilan itu, di pengadilan sendiri ada ini ya, di pengadilan sendiri ada ini ya, ada ruangan tahanan khusus ya untuk tahanan sidang. Itu udah ada di pengadilan. Kalau teman-teman udah pernah ke pengadilan, tentunya teman-teman udah pernah lihat ruangan tahanan di pengadilan. Nah ketika tahanan akan masuk ke ruang tahanan yang ada di pengadilan, nah pengawal tahanan juga akan mengecek lagi, nanti dicek lagi masih nggak segitu jumlah orangnya dalam mobil tahanan. Soalnya pernah kejadian saya dulu, teman saya sih, waktu teman saya yang ngawal, jadi ketika udah turun dari mobil tahanan ternyata ada 1 orang yang kurang, dan ternyata katanya sih, saya kurang ngerti juga, katanya lompat dari mobil tahanan. Nah itu untuk mengantisipasi hal tersebut. Jadi kalau semisal cepat tahu kan, jadi cepat mencari. Nah dihitung lagi, terus sudah masuk ke semua. Nah ketika sudah masuk ke ruang sel tahanan yang ada di pengadilan, itu pengawal tahanan wajib menjaga dan mengamankan kondisi area sekitar. Tentunya kalau pas di persidangan itu dalam SOP itu tidak diperbolehkan untuk keluarga atau teman atau pokoknya dari tersangka atau dari tahanan itu untuk menjenguk atau memberi makan itu tidak boleh. Jadi keluarga itu bolehnya sebenarnya hanya menjenguk di rutan. Nah itu lanjut untuk ketika akan dimulai persidangan, tentunya penuntut umum akan memerintahkan pengawal tahanan untuk menghadirkan tahanan yang dimaksud. Misal penuntut umum menyuruh hadirkan tahanan atas nama A. Nah pengawal tahanan wajib menyuruh, pokoknya intinya meminta kepada tahanan A untuk akan melakukan persidangan dan memakai rompi tahanan ya dari pihak kejaksaan. Nah sebelum keluar dari sel tahanan itu, pengawal tahanan wajib memborgol tahanan tersebut, karena dikhawatirkan saat akan menuju ke ruang sidang itu akan terjadi hal yang tidak diinginkan. Nah saat tahanan keluar dari ruang tahanan, pengawal tahanan pun wajib
catat ya dalam buku agenda kalau tahanan ini sedang sidang. Nah, kalau udah masuk di dalam ruang sidang, nah itu pengawal tahanan tetap mengawasi, tapi di situ yang berhak untuk ini itu adalah jaksa penuntut umum. Jadi saat masuk ke ruang persidangan itu borgolnya harus dicopot karena tidak diperbolehkan oleh majelis hakim. Dalam aturan itu tidak boleh tahanan saat di ruang pengadilan itu tidak boleh diborgol, kecuali mungkin dalam keadaan darurat. Tapi setahu saya sih tidak boleh sih. Darurat pun itu yang diperbanyak adalah pengawalannya, bukan terus diborgol saat dalam ruangan sidang. Nah itu, ketika udah selesai sidang, jaksa penuntut umum itu akan mengembalikan tahanan tersebut kepada pengawal tahanan. Nah begitu seterusnya sampai sampai persidangan selesai. Tetap pengawal tahanan dan bantuan dari kepolisian tetap mengawal sampai persidangan selesai, sampai jam berapapun, dan sampai dikembalikan ke rumah tahanan. Nah saat dikembalikan ke rumah tahanan itu jumlahnya harus sesuai dengan berita acara pengeluaran saat tadi ditandatangani di rutan ya, awal tadi waktu pengambilan. Nah nanti tahanan diserahkan lagi ke pihak rutan sendiri. Ketika sudah diterima oleh pihak rutan, pengawal tahanan wajib melaporkan kondisinya kepada kasih pidum atau atasan pengawal tahanan ataupun kepala kejaksaan negeri. Ada laporannya dan ke jaksa penuntut umum kalau tahanan sudah aman dikembalikan ke rumah tahanan. Nah kalau teman-teman mencari mengenai SOP pengawal tahanan, nah itu bisa mengacu pada peraturan Jaksa Agung nomor 5 tanggal 4 Maret tahun 2013 tentang standar operasional prosedur atau SOP pengawalan dan pengamanan tahanan. Nah itu dulu. Nanti kalau pengalaman saya yang seru, mungkin teman-teman kalau yang tertarik silahkan nanti habis ini saya bikin videonya. Ini video yang pertama dulu, soalnya secara resmi aja udah 18 menit lebih. Mungkin ada saya potong-potong sedikit kalau saya ngomong ngelantur kemana-mana dan tidak terlalu penting. Nah itu dari saya pengalaman yang sesuai prosedur ya, sesuai prosedur. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.